Oke, selamat pagi atau selamat siang kepada mahasiswa semester 5 sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. Selamat untuk kalian yang sedang menyaksikan video ini, di mana sudah tidak terasa kita sudah sampai ke pertemuan ketiga pada mata kuliah ini. Jika kalian sudah melihat kembali pada RPS yang sudah saya sosialisasikan pada pertemuan pertama 2 minggu lalu, itu untuk pertemuan ketiga dan keempat itu agendanya adalah tentang administrasi guru, di mana kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami dan mengkreasi tugas administratif atau perangkat guru. Sebelum memasuki materi secara mendalam, saya minta atau saya menekankan kalian untuk menganggap diri kalian itu benar-benar sudah menjadi guru. Nah, posisikan bahwa sekarang kalian benar-benar sudah terjun ke dunia pendidikan dan menjadi salah satu pendidik di satu satuan pendidikan tertentu, atau kalian sudah benar-benar menjadi guru, di mana kalian sedang diminta memenuhi syarat administratif pada semester tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Tugas administratif guru untuk di kalangan guru sendiri itu sering disebut dengan buku kerja guru, di mana buku kerja itu terbagi 4, dan dari keempat buku kerja itu terdapat masing-masing dari keseluruhan buku kerja 1, 2, 3, 4 itu jumlahnya adalah 25 dokumen administratif yang harus dibuat oleh guru. Kalau buku kerja 1 itu ada SKL, KIKD, yang kedua silabus, ketiga RPP, yang keempat KKM. Buku kerja 2 itu ada kode etik guru, ikrar guru, tata tertib guru, pembiasaan guru, kalender pendidikan, alokasi waktu, program tahunan, program semester, dan jurnal mengajar. Kalau buku kerja 3 itu ada 10 butir dokumen administratif, yaitu daftar hadir, daftar nilai, buku penilaian akhlak, analisis hasil penilaian, daftar buku pandangan guru, jadwal tatap muka, daya serap siswa, kisi-kisi, bank soal, analisis butir soal. Dan pada buku kerja 4 itu ada evaluasi guru dan program tindak lanjut. Nah, untuk administrasi guru ini sesuai dengan RPS, dari pertemuan 3 hingga pertemuan ke-7 itu kita hanya berbicara tentang tugas administratif guru ini, di mana dari buku kerja 1, 2, 3, 4 ini, atau dari 25 tugas administratif atau dokumen administratif ini, yang kita pelajari yaitu yang bersifat krusial saja, yaitu yang saya beri tanda biru ini, itulah yang akan kita pelajari selama semester ini, yaitu ada SKL, KIKD, silabus, RPP, KKM, kalender pendidikan, program tahunan, program semester, jurnal mengajar, daftar hadir, daftar nilai, dan jadwal tatap muka. Jadi yang saya beri tanda biru itu adalah yang kita pelajari dan bersifat krusial. Bukan berarti yang lain tidak penting ya, yang lain itu penting, tapi yang perlu penekanan secara khusus itu yang saya beri tanda itu. Beberapa butir saja yang kita bahas pada semester ini. Ya, outputnya apa? Outputnya itu berbentuk tugas terstruktur, di mana jadwal pengumpulannya itu menjelang UTS nanti. Jadi pada saat sebelum UTS nanti, kami berharap kalian sudah bisa membuat analisis KIKD, silabus, RPP, KKM, Kaldik, Prota, Prosam, jurnal mengajar, daftar hadir, daftar nilai, dan jadwal tatap muka. Nah, itulah yang
menjadi output pada materi atau bahan kajian administrasi guru ini. Jadi langsung saja pada pertemuan ketiga ini saya alokasikan untuk membahas tentang 5 file atau dokumen administratif yang kita pelajari terlebih dahulu, yaitu di sini ada kalender pendidikan yang pertama, yang kedua itu jadwal tatap muka, yang ketiga itu kita akan bahas program tahunan dan semester ini dalam satu file, yang terakhir itu KIKD. Itu kemungkinan akan kita bahas pada video pertemuan ketiga ini. Jadi langsung saja untuk kalender pendidikan. Nah, untuk kalender pendidikan ini bisa kalian lihat. Ini adalah file yang saya adopsi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pendidikan. Kenapa bukan dari Kalimantan Barat? Karena menurut saya yang lebih mendetail itu dan lebih gampang dilihat itu dari Sumatera Barat ini. Nah, untuk kalender pendidikan ini kalian cukup cari saja di situs online, di situs daring. Karena kalender pendidikan ini kita tidak wajib untuk membuatnya. Ini biasanya sekolah sudah berinisiatif memberikan atau membagikannya kepada kita. Dan untuk penugasan nanti khusus untuk kalender pendidikan ini kalian bisa cari di situs daring, misalnya Google dan segala macam. Usahakan cari situs yang terpercaya. Kalian bebas harus dari mana. Yang penting nanti kalian bisa dari kalender pendidikan hingga jadwalnya nanti bisa selaras. Anggaplah kalender pendidikan ini adalah acuan kalian menetapkan kapan kalian menyampaikan materi dan kapan kalian harus melaksanakan penilaian, harus UAS, UTS misalnya, kapan harus remedial. Di sini bisa kita lihat dari tanda-tanda ini. Biasanya kalau di kalender pendidikan itu dimulai dari bulan Juli dan berakhir di bulan Juni di tahun depannya. Misalnya tahun ajaran baru itu dimulai dari bulan Juli tahun 2019 dan berakhir pada atau akhir semester genap itu pada bulan Juni 2020. Ini bisa dilihat, tanda biru itu awal semester, yang tanda hijau itu MPLS, yang tanda kuning itu penilaian tengah semester, PTS atau ujian tengah semester, dan di tanda hijau tua itu penilaian semester dan penilaian akhir tahun pelajaran. Berikutnya yang tanda merah muda pembagian rapor, ganjil dan genap. Tanda merah itu libur semester ganjil dan genap. Yang tanda oranye itu USBN, ini untuk siswa kelas akhir ya biasanya. Untuk yang ungu muda itu ujian nasional SMK dan SMA, ini bisa jelas terlihat. Dan untuk biru muda libur awal Ramadan, itu juga ada dijelaskan di kalender pendidikan. Dan untuk di abu-abu itu ada jadwal pesantren Ramadan. Biasanya ini adalah kebijakan dari daerah ya. Misalnya kalau di Pontianak itu ada ulang tahun Pontianak, itu kan kita biasanya tidak diadakan kegiatan belajar mengajar ya, makanya itu dimasukkan ke dalam kalender pendidikan. Dan libur Idul Fitri, dan selanjutnya awal sekolah setelah Idul Fitri. Intinya yang ada di kalender pendidikan ini adalah prediksi kapan minggu efektif untuk melaksanakan pembelajaran. Artinya guru bisa mengantisipasi bahwa oh ini nanti ada kegiatan libur, oh ini ada kegiatan ini. Jadi minggu efektifnya cuman minggu ketiga dan minggu keempat, seperti itu.
Nah, setelah kalender pendidikan ada jadwal tatap muka. Jadwal tatap muka ini sangat mudah sekali. Nah, nanti kalian itu diwajibkan untuk membuat jadwal tatap muka. Pada saat kalian sudah menjadi salah satu guru atau guru pendidikan agama Katolik di sebuah sekolah, kalian pasti mendapatkan jadwal tatap muka oleh waka kurikulum biasanya yang mengurus ini. Jadi kalian bisa buat sendiri, misalnya pada hari Senin kalian mengajar di kelas 9E pada jam ini hingga jam ini. Saya kalau dilihat dari sini kan dari jam 8:10 hingga jam 9:30 itu kalian mengajar di 9E. Nah, kemudian selanjutnya hari Selasa ini mengajar di 9E dan 9D, 9B. Seperti itu. Ini mudah sekali. Intinya pada saat membuat ini nanti kalian sudah tahu nih, kalian nanti mengajar di kelas berapa dan jam berapa. Dan untuk pelajaran agama sendiri, baik itu pendidikan agama Islam, pendidikan agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha itu porsinya 3 jam. 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Jadi jadwal tatap mukanya nanti kemungkinan ini 3 dikali 45 menit di sini. Nah, jadi kalian atur waktunya di sini. Misalnya dia mulainya jam 8, nanti itu selesainya kalau 3 jam pelajaran itu biasanya 2,5 jam. Nah, aturlah di sini jam 8 hingga jam 11:30. Nah, dipotong waktu istirahat. Jam 10:30 dipotong jam istirahat. Jadi atur seperti itu. Untuk pelajaran agama itu biasanya memang 3 jam pelajaran itu totalnya 2,5 jam dalam 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nanti itu diatur saja. Nah, kalau sudah paham di jadwal tatap muka, itu masuk ke program tahunan dan program semester. Nah, untuk program tahunan dan program semester ini saya ambil file dari SMP Negeri 10 Pontianak karena saya tidak menemukan perangkat atau perangkat program tahunan dan program semester yang proper di pendidikan agama Katolik, maka saya mengambil dari contoh dari pendidikan agama Islam karena ini sama-sama pendidikan agama. Dia sama-sama 3 jam sama-sama 3 jam pelajaran alokasi waktunya, dan KIKD-nya juga hampir mirip gitu kan, hanya substansi materinya saja yang berbeda. Nah, untuk program tahunan itu yang untuk penekanannya adalah alokasi waktunya. Misalnya dalam misalnya ini ada kompetensi dasar yang harus dicapai siswa itu dapat tercapai kira-kira berapa jam pelajaran. Misalnya untuk beberapa kompetensi dasar itu dapat diselesaikan dalam 6 pelajaran, artinya 2 kali pertemuan. Ditulislah di sini alokasi waktunya 6 jam pelajaran. Biasanya kompetensi dasar ini dapat dilihat dari materi pokoknya, dan materi pokoknya ini dapat dilihat dari untuk cara mudahnya itu dilihat dari buku siswanya nanti. Ini karena kita belum memasuki analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar, jadi kita lihat sekilas saja. Biasanya memang dalam satu materi itu ada beberapa kompetensi dasar yang dapat diselesaikan dalam 6 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Materi itu selesai, materi itu kompetensi dasarnya dapat tercapai oleh siswa, seperti itu. Jadi dialokasikanlah materinya berapa jam dalam 1 tahun.
Nah, bisa dilihat di sini ada tanda tangan kepala sekolah dan guru bidang studi. Nah, masuk ke program semester. Nah, tadi kan kita sudah belajar, mengenal sedikit tentang kalender pendidikan. Nah, dalam semester ganjil ini ada perhitungan alokasi waktu, distribusi alokasi waktu, dan jadwal pelaksanaannya. Ada jadwal pelaksanaan. Nah, untuk alokasi waktunya itu kita lihat perhitungan alokasi waktu. Yang pertama-tama, seorang guru itu harus memprediksikan banyaknya pekan dalam satu semester. Banyaknya pekan dalam satu semester itu kan terdiri dalam bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Biasanya ini adalah semester ganjil ya, untuk dari bulan Juli dan Desember. Nah, dari bulan Juli itu ada berapa pekan? Ada 4 pekan kan dalam bulan Juli. Nah, untuk memastikannya lagi, kalian lihat lagi di dalam kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu kira-kira ada tanggal merah atau tidak. Misalnya jadwal mengajar PAK ini hari Rabu. Kalian lihat lagi di kaldiknya, di kalender pendidikannya, bahwa hari Rabu itu ada 2 tanggal merah pada hari Rabu. Artinya pekan tidak efektifnya ada 2. Nah, seperti itu. Jadi dalam bulan Juli itu kalian kemungkinan hanya bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka 2 kali dalam 1 bulan itu, karena misalnya dalam bulan Juli itu misalnya ada libur lebaran, misalnya ada tanggal merah, terus ada ulang tahun Kota Pontianak misalnya, itu kan siswanya libur, artinya kesempatan kalian untuk memberi materi itu efektifnya hanya 2 minggu, dan pekan tidak efektifnya 2 minggu tadi kan, terus pekan efektifnya hanya 2 minggu. Nah, di situ dilihatlah libur semester ganjil. Misalnya tadi saya jelaskan, tadi ada libur Idul Fitri dan libur ulang tahun Kota Pontianak. Nah, itu dijelaskan di sini. Terus bulan Agustus kan, misalnya bulan Agustus nih ada 5 pekan efektif. Oh, dalam 1 bulan itu tidak ada libur di hari Rabu. Kan tadi kan jadwal mengajar kan hari Rabu. Tidak ada libur, tidak ada cuti, tidak ada rapat atau yang lain. Maka pekan tidak efektifnya 0, pekan efektifnya ada 5. Jadi dalam 1 bulan Agustus itu kalian bisa melaksanakan pembelajaran selama 5 kali pertemuan full. Terus bulan September juga sama, bulan Oktober. Nah, kalian lihat lagi di kalender pendidikannya, jumlah pekan Oktober itu kan ada 4, terus pekan tidak efektifnya 1, mungkin ini karena libur, ada tanggal merah pada hari kalian mengajar, dan pekan efektifnya itu ada 3, dan seterusnya. Kalian lihat lagi dari kalender pendidikannya. Nah, cadangan waktu ini kalian bisa prediksikan sendiri. Banyaknya jam pelajaran efektif itu ada 19 kali 3 jam. 19 ini dapat dari mana? 19 ini kalian dapat dari minggu efektifnya, minggu yang tidak ada libur tadi ya. Dan dikali 3, karena memang pembelajaran agama itu emang 3 jam di sebuah sekolah. Terus jumlah bahan dan jam pelajaran selama 1 semester, banyaknya kompetensi inti yang dapat dicapai. Itu misalnya 4 KI, kompetensi yang bisa dicapai oleh siswa, banyaknya kompetensi dasar atau 30 KD. Mengapa 4 KI 30 KD? Karena KD ini adalah turunan dari KI, jadi makanya banyak. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Jumlah alokasi waktu itu 57 jam. 57 jam ini tadi dapat dari sini, dari minggu efektif yang dikalikan 3. Dan selanjutnya jumlah jam tatap muka per minggu itu 3 jam pelajaran, itu sudah jelas untuk mata pelajaran agama. Pelaksanaan, nah ini bisa disesuaikan lagi dengan ini tadi ya.
tatap mukanya berapa jam, ulangan hariannya berapa jam. Ini tadi minggu efektifnya sudah termasuk jadwal ulangan harian ya. Terus semesternya dari 57 tadi, dari 57 ini kalian uraikan lagi 42 jam ini jam pelajaran, 6 jam pelajaran ini ulangan umum, dan 3 jam ini 1 minggu efektif, dan 6 jam pelajaran ini 2 minggu ini untuk cadangan dan tidak ulangan umum atau dianggap tidak efektif. Itu kalian uraikan lagi dari 57 jam pelajaran itu dibagikan ke alokasinya kemana saja tuh. Terus distribusi alokasi waktu ini sama dengan yang di atas tadi ya. Untuk kompetensi dasarnya itu kalian targetkan untuk pencapaian dalam satu materi itu di sini semacam pengulangan ya, agar lebih detail lagi, agar lebih jelas lagi. Ini tinggal lihat di atas tadi pada bagian ini. Nah, ini kan bisa dilihat lagi untuk pencapaian kompetensinya, itu tinggal diturunkan saja. Nah, jadwal pelaksanaan ini penegasan sekali lagi dari ini tadi, dari ini. Nah, dari perhitungan alokasi waktunya itu lebih detail lagi penjelasannya dalam jadwal pelaksanaan. Misalnya ini beriman kepada kitab-kitab, ini kalian menargetkannya selesai dalam pertemuan yang keberapa, misalnya pertemuan ke-1 itu sudah selesai. Nah, di sini diuraikan. Terus menunjukkan perilaku, kalian menargetkannya ini akan selesai pada pertemuan kedua 3 jam. Nah, tulislah di sini 3 jam. Terus memahami makna, diuraikan lagi targetnya berapa jam, dituliskan di sini. Nah, alokasi waktunya itu hanya penurunan dari ini ya, dari alokasi waktu tadi di program semesternya. Itu penekanannya lagi, tabel-tabelnya ini. Ini kalau misalnya kalian belum jelas, kalian bisa komunikasikan di WA grup ya, karena ini memang lumayan menguras pikiran. Karena saya paham kalian memang belum pernah mendapatkan materi ini sebelumnya, jadi ini istilahnya sangat awam bagi kalian yang belum pernah mengajar. Nah, selanjutnya setelah jadwal tatap muka kaldik, jadwal tatap muka, program tahunan, program semester, yang terakhir itu adalah tugas administratif guru. Untuk di kalangan guru sendiri itu sering disebut dengan buku kerja guru, di mana. Nah, untuk analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar atau analisis KI dan KD dalam pendidikan agama Katolik ini saya ambil langsung dari KI KD-nya pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di jenjang SMP, yaitu di kelas 7 hingga kelas 9 ya. Nah, di sini sudah banyak tertera beberapa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi perlu kalian tahu, untuk kompetensi itu ada 4 macam saja, yaitu kompetensi inti itu adalah sikap spiritual, yang ini. Yang ini kompetensi inti. Kompetensi inti 2 itu adalah sikap sosial.
kompetensi inti 3 itu tentang pengetahuan. Ini yang biasa diukur dalam tes-tes pilihan ganda atau UTS, UAS, ulangan harian dan sebagainya. Dan keempat itu adalah kompetensi inti 4 atau penilaian keterampilan atau tentang keterampilan. Jadi kompetensi itu hanya ada 4 saja. Ini kita tidak perlu buat sendiri karena ini sudah ada Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama yang menentukan. Ini kita tidak perlu buat sendiri, kita hanya mengadopsi saja dan diaktualisasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, kompetensi inti itu ada turunannya itulah yang disebut oleh kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti 1 itu atau sikap spiritual turunannya adalah kompetensi dasar seperti ini, karena ini kan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar yang menjadi turunannya itu bersyukur kepada dirinya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas dirinya dan sebagainya. Itu KD. Jadi KD biasanya ditandai misalnya di sini 1. Terus kompetensi dasarnya 1, 2, 1, 3 dan seterusnya. Jadi itu tanda-tandanya. Kalau di awalnya 1 berarti dia turunan dari KI 1, kompetensi dasarnya itu. Terus kompetensi inti sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun dan lain-lain. Kalian lihat saja dari penomorannya. Kalau nomornya cuma 2 ini berarti itu adalah kompetensi inti. Kalau dalam turunannya ini kompetensi dasar yang merupakan turunan dari kompetensi inti 2 atau sikap sosial. Kalian lihat ini yang angkanya itu berawal dari angka 2, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Berarti kompetensi dasar ini adalah turunan dari kompetensi inti 2. Selanjutnya nih yang kompetensi inti 3. Kompetensi inti 3 ini kan nomor 3 di sini, memahami pengetahuan, faktual, konseptual dan prosedural. Untuk kompetensi 3 ini kalian lihat saja kompetensi dasar yang merupakan turunan kompetensi inti 3 itu adalah yang angkanya diawali dengan angka 3. Ini tidak perlu diubah, tidak perlu diubah-ubah karena ini menandakan kompetensi dasar ini adalah turunan dari kompetensi 3 ini. Nah, jadi begitu cara menganalisanya. Misalnya dalam satu pertemuan atau misalnya dalam kegiatan pembelajaran atau satu materi itu ada beberapa kompetensi yang harus dicapai. Misalnya dari kompetensi inti 1, turunannya 1, ditulislah bersyukur. Terus dari kompetensi inti 2 itu yang diambil apa, yang dari kompetensi 3 itu yang diambil apa. Di sini sudah jelas, tinggal disesuaikan dengan materinya. Dan dari kompetensi 4 itu apa, misalnya nih kalian buat RPP atau silabus, semua kompetensi ini harus ada. Kompetensi inti itu harus ada, 1, 2, 3, 4 itu ada. Dan menganalisa kompetensi dasarnya, kalian lihat lagi materinya apa. Misalnya ada dalam materi pertemuan pertama itu bersyukur, misalnya judulnya bersyukur manusia sebagai ciptaan Tuhan misalnya. Di kompetensi dasar ini carilah salah satunya yang sesuai dengan materi itu. Ambil 1 dari sini, kompetensi inti yang menekankan pada sikap spiritual, diambil 1, bersyukur, 1. Terus dari kompetensi inti 2-nya, sikap sosialnya yang sesuai dengan materi itu apa? Misalnya yang nomor 21, dimasukkan lagi 21. Nah, dari kompetensi inti 3-nya, memahami apa? Misalnya diambil, misalnya ada 2 di sini, dimasukkan 2, 32 dan 34, dimasukkan tuh dalam silabus atau RPP. Terus dari kompetensi inti 4-nya atau keterampilannya yang mau diambil
dari materi itu, yang sesuai dengan materi itu apa. Misalnya materinya tadi kan manusia dapat mensyukuri kodratnya kan sebagai makhluk Tuhan. Nah, ini yang sesuai kan 41 atau 42. Misalnya 41 yang sesuai, ambil saja ini 41 dimasukkan dalam RPP atau silabus. Jadi seperti itu untuk menganalisa KI dan KD. Jadi yang kompetensi inti 1, 2, 3, 4 itu wajib ada di RPP atau silabus. Sedangkan yang harus dipilah-pilah sesuai materi itu adalah kompetensi dasarnya yang sesuai, yang harus dipilah-pilah. Jadi seperti itu untuk analisa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Saya rasa cukup sampai di sini untuk video pertemuan ketiga ini. Mohon maaf jika ada beberapa detik videonya itu terjadi kesalahan. Saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Saya harap kalian bisa memahami materi ini. Jika ada yang belum jelas atau ingin dipahami, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakannya di WhatsApp group, karena itu tempat kita belajar secara langsung. Jangan sungkan-sungkan, namanya juga belajar, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalaupun salah itu dijadikan acuan untuk perbaikan, kalaupun benar itu jadikan acuan untuk kita lebih semangat lagi untuk belajar. Jadi saya ucapkan kepada kalian terima kasih sudah mau menyaksikan dan mencoba memahami materi pada pertemuan ini. Saya berharap semoga berkah ilmunya yang kalian dapatkan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Selamat siang menjelang sore.